kebetulan saja karena memang saya punya latar belakang terkait ini mungkin ya, jadi saya izin sama-sama untuk sharing. Dan mohon maaf nanti ini PowerPoint-nya agak ramai ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu adaptasi saya nanti buat ke anak-anak gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira sebelum kita berangkat ke tentang skema ya, tentang skema penanganan siswa, mungkin kan dulu juga punya pengalaman sekolah ya. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika disebutkan kata BK? Masalah siswa. Masalah siswa, iya. Pelanggaran. Siswa bermasalah gitu kan. Siswa yang bermasalah, iya ya. Bimbingan. Kadang kalau di sekolah itu suka dipanggil sama BK, Bu, kalau ada masalah. Khususnya saya. Iya ya. Jadi emang kabur dari guru, Bu. Oh, kabur dari guru biar di BK diem. Oh, Betul. iya, Mabal, kayak ada Mabanya Mabal, jantan dipanggil sama BK anjing nate. Ya, siaplah ya. Nah, mungkin ya pengalamannya kebanyakannya identik ya, BK itu identik dengan guru yang galak. Nah, itu ya. Atau katanya ada yang pernah bilang kalau kita nggak nakal di sekolah, kasihan guru BK nanti nggak ada kerjaan katanya ya. Karena anak-anaknya baik-baik semua gitu. Nah, mudah-mudahan dari sekian banyak pengalaman Bapak Ibu yang pernah dialami dulu dengan BK, mungkin mudah-mudahan tidak ada pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Mudah-mudahan semuanya pengalaman yang bermakna setidaknya. Bermakna untuk kehidupan kita ya sekarang. Oke, lalu apa itu BK? Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa BK itu bukan mata pelajaran, bukan juga muatan lokal, dan bukan juga ekstrakurikuler ya. Jadi kalau ada yang bilang sekarang pelajaran siapa? Pelajaran BK. Nah, itu keliru ya. Karena BK itu bukan pelajaran. Nah, BK itu merupakan upaya Bapak Ibu yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang diberikan kepada siswa atau individu sehingga siswa-siswi yang ada di sekolah itu bisa memahami dirinya sehingga mereka bisa mencapai tugas perkembangan secara optimal. Di sini secara berkesinambungan yang artinya memang dilakukan secara terus-menerus ya. Karena kan individu itu tidak pernah lepas dari yang namanya yaitu masalah ya yang kita kenal. Tapi nanti akan ada pembahasan lain selain bermasalah sebetulnya ya kalau dari BK sendiri. Nah, ini pembahasannya. Bahwa BK itu peserta didik itu bukan orang atau individu yang bermasalah, tapi pribadi unik yang membutuhkan bantuan. Jadi kami dari BK sendiri secara praktisinya ya menyebutkan bahwa siswa itu adalah pribadi yang unik gitu. Pribadi yang unik yang membutuhkan bantuan, bukan pribadi yang memiliki masalah atau yang bermasalah. Nah, ketika siswa datang menemui BK atau kami memberikan layanan, diharapkannya ya dari emotikon itu ya, dari emotikon mereka ini adalah siswa yang membutuhkan bantuan ya, yang ungu. Setelah bertemu dengan kami, setelah menerima layanan dari BK, diharapkan mereka menjadi lebih tercerahkan, yang artinya mereka bisa memahami dirinya secara lebih mendalam sebetulnya itu. Atau setidaknya ketika mereka punya sesuatu yang harus dibantu, ketika keluar dari BK itu bukan terselesaikan tapi teruraikan, setidaknya garis benang merahnya itu mereka temukan sendiri. Karena kalau di SMK, di SMP, di tingkat remaja itu bukan guru BK yang menyelesaikan masalahnya, tapi tetap saja individu itu yang menyelesaikan masalahnya. Hanya kami adalah sebagai perantara membantu memberikan banyaknya pertimbangan-pertimbangan dari pertimbangan yang memiliki resiko paling kecil sampai resiko yang paling besar, yang akhirnya keputusannya tetap diberikan kepada individu itu. Nah, nanti akan beda ceritanya gitu dengan siswa SD mungkin ya. Karena keputusan di siswa SD itu tidak hanya melibatkan individu itu sendiri, tapi akan melibatkan banyak orang di luar individu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini layanan BK di SD
karena biasanya di SD itu tidak ada BK, jadi kalau yang mungkin lulusan PGSD, kalau tidak salah saya ingat, biasanya saat kuliah itu mereka menerima satu semester tentang mata kuliah bimbingan dan konseling. Ini merupakan salah satu dasar ya, kenapa di PGSD itu ada mata kuliah BK, karena di sekolah itu, di sekolah dasar ya, terutama sekolah negeri biasanya tidak ada yang namanya guru BK, sehingga guru kelas lah yang biasanya difungsikan sebagai guru bimbingannya. Terus fokus bimbingan di SD itu kita akan lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri gitu, pemecahan masalah, kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain, karena biasanya sosialisasinya atau egosentrisnya anak-anak SD masih besar gitu ya. Parebut mainan lah, atau misalnya si A itu temannya saya, nggak boleh lagi diambil sama teman yang lain gitu, nggak boleh lagi main sama yang lain gitu, saking masih memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Nah, saya menggarisbawahinya yang ini, bimbingan di SD itu lebih banyak melibatkan peran orang tua, Bapak Ibu, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di SD. Nah, tadi seperti yang disebutkan bahwa ketika pengambilan keputusannya nanti, anak SD itu tidak semerta-merta kita suruh, ya udah gitu, sok kamu pilih sendiri, sok kalian pilih sendiri, enggak, tapi nanti akan banyak melibatkan orang tua. Orang tua, walas, mungkin nanti akan ada pertimbangan juga dari wali dinia. Nah, program bimbingan di SD itu lebih mempedulikan terhadap kebutuhan dasar ya, kebutuhan untuk matang, karena ada siswa yang usianya itu 7 tahun tapi tingkat kematangannya masih jauh dari usianya. Nah, itulah yang akan difokuskan di SD. Terus dalam penerimaan dan pemahaman dirinya, mungkin ada siswa-siswi nanti di SD yang dia sebetulnya laki-laki tapi dia belum siap, atau dia nggak mau, saya nggak lucu kalau misalnya jadi pakai celana lah, atau masih ingin dia berpenampilan sebagai laki-laki perempuan gitu, karena misalnya ya baju-baju perempuan mah lucu-lucu. Nah, mungkin dari sini juga bisa dibantu ya. Jadi titik beratnya di kebutuhan dasar anak ya, kebutuhan untuk matang dan penerimaan terhadap dirinya, serta memahami keunggulan dan kelemahan potensinya. Sejujurnya saya juga kadang ya, orang dewasa suka masih bingung, potensi saya teh apa? Coba ya, kalau saya tanya deh lah ya sama yang sekarang nanti jadi walas ya, Bu Rida udah tahu potensi dan kelemahannya belum? Iya, gimana Bu? Bude sudah tahu keunggulan dan kelemahan Budaya sendiri belum? Kelemahan dan keunggulan. Kalau kelemahan saya kurang kurang bisa apa ya? Kurang bisa menguasai apa yang tidak saya pelajari gitu. Kayak misal saya nggak menggali tentang hal ini, jadi kayak saya kurang menguasai hal itu. Itu salah satu kelemahan saya. Tapi kalau digali pasti akan dikuasai. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu sepertinya kalau seperti itu Bu Imas juga ya Bu ya, ketika tidak mempelajari pasti tidak akan dikuasai ya Bu ya. Betul, Ibu. Iya. Oke lah, kan kadang kita yang dewasa juga suka bingung ya, apa sih keunggulan saya, apa sih kelemahan saya. Nah, di sini mungkin nanti anak-anak juga akan kita bantu ya. Nah, di sini ada 4 aspek, Bapak Ibu, 4 aspek bidang layanan. Bidang layanannya itu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir gitu ya. Kalau pribadi ya itu contohnya memahami dirinya sendiri, sosial menghargai orang lain, kalau belajar mungkin ada yang keterlambatan ya pemahaman. Misalnya dia tidak pemahaman belajarnya agak lambat dibanding teman-teman yang lain, nah itu nanti bisa dibantu. Terus kalau karirnya mungkin
mengenali macam-macam atau ciri-ciri dari beberapa jenis pekerjaan ya. Kalau yang sudah tahu mungkin kita akan perjelas, kalau yang belum tahu mungkin nanti akan dibantu untuk diperjelas juga. Nah, layanan BK itu ada layanan dasar, responsif, dukungan sistem, dan perencanaan individual. Nah, kalau dasar ini untuk semua siswa yang nantinya akan disebutkan sebagai bimbingan klasikal. Yang kemarin itu oleh Bu Kori ya, di jadwal mata pelajaran itu disebutkan bahwa BK akan masuk ke dalam kelas secara secara apa ya kemarin teh? Secara kondisional selama ya setiap bulannya sekali. Tapi kemarin saya sudah izin ke Bu Kori untuk menjadwalkannya secara pasti ya Bu ya, agar Bapak Ibu Walasnya nanti tidak bingung hari sekarang teh PLH atau BK ya, PLH atau BK ya gitu ya. Dan nanti saya akan coba sudah terjadwal, sudah dibuatkan oleh saya, nanti saya tinggal komunikasikan lagi mungkin dengan Bu Kori ya Bu ya, untuk ininya hari-harinya. Insya Allah jadi nanti Bapak dan Ibu tidak akan kebingungan lagi. Kemudian yang layanan responsif itu bersifat preventif, preventif yang artinya bersifat by kasus gitu. Jadi kalau nanti ada tiba-tiba anak yang berkelahi gitu ya, tapi berkelahinya misalnya tidak bisa ditangani sendiri oleh wali kelas, berarti nah itu bisa dibantu oleh kami sebagai BK. Kemudian perencanaan individual, kalau perencanaan individual seperti misalnya dia motorik halusnya kurang nih gitu. Motorik halusnya kurang, motorik kasarnya kurang, dia tidak paham tentang tadi kemampuan atau perkembangannya seperti apa. Nah, itu masuknya ke perencanaan individual. Nah, kalau dukungan sistem itu biasanya kami berkomunikasi atau berkoordinasi dengan walas, manajemen, guru, atau bahkan orang tua. Dan nanti mohon izin Bapak Ibu walas dan wadin, nanti akan banyak sekali form yang akan saya berikan gitu ya kepada Bapak Ibu walas dan wadin terkait kebutuhan kami dari BK untuk pendataan gitu ya, untuk pendataan atau beberapa kejadian. Contohnya adalah form catatan anekdot. Catatan anekdot ini yang nantinya akan Bapak Ibu isi setiap hari gitu ya. Catatan anekdot mah tidak usah semua siswa, tapi kejadian-kejadian khusus saja yang dituliskan. Misalnya si A hari ini ada kejadian apa yang unik gitu. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam form catatan anekdot selama memang nanti KBM-nya adalah online. Tapi kalau offline nanti Bapak Ibu akan saya berikan format secara khusus. Format dalam bentuk kertas yang nanti bisa ditulis setiap harinya gitu. Oke, terus nah Bapak Ibu kemarin mungkin ya Bu Kori dan Bu Puspa dan Pak Hamzah sedikit banyaknya saya repotkan terkait hasil psikotes, absensi dan lainnya, karena memang program BK itu tidak bisa dibuat begitu saja karena memang harus didasarkan atas need assessment. Nah, dari need assessment itu barulah kami menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh siswa-siswi di SD Darut Tauhid, barulah akan terbentuk program BK seperti itu. Nah, ini adalah beberapa asas dari BK, tapi yang paling sering dibahas adalah asas kerahasiaan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon maaf sekali jika memang ada ada masalah yang tidak bisa saya share begitu saja kalau memang tidak diizinkan oleh orang tua atau siswa itu sendiri gitu. Jadi saya mohon maaf sekali karena itu adalah asas kerahasiaan yang harus kami pegang agar mereka bisa memang betul-betul percaya kepada kami gitu. Mungkin kalau misalkan diizinkan akan saya share begitu saja informasinya, tapi ketika tidak diizinkan, saya mohon maaf dan mohon pengertiannya untuk asas yang satu ini. Oke, nah BK di SD Darut Tauhid insya Allah ya Bapak Ibu programnya yang ini
Programnya itu ada konseling individual terjadwal dan insidental. Nah, yang konseling individual terjadwal sudah saya buatkan jadwalnya. Setiap hari itu 2 siswa, yang baru terjadwal itu selama 1 semester ganjil ini baru kelas 1 dan kelas 2, sehingga di semester 2 itu akan ada kelas 3 dan kelas 4. Lalu ada bimbingan klasikal secara terjadwal, dan bimbingan kelompok insidental. Ya, kalau bimbingan kelompok insidental nanti akan apa ya? Jadi nanti mungkin akan ada jadwal bimbingan klasikal yang akan saya rubah menjadi bimbingan kelompok gitu, yang biasanya akan dilakukan di luar ruangan. Kemudian ada personal training, ini sudah dimasukkan ke dalam agenda kesiswaan. Salah satunya adalah toilet training gitu. Terus ada home visit juga. Kemudian ada konseling orang tua. Untuk beberapa orang tua yang memang diperlukan untuk melakukan konseling, ini akan dilakukan konseling terhadap orang tua. Karena ya itu ya, peran orang tua masih sangat besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Kemudian ada layanan penempatan. Nah, layanan penempatan ini sudah dilakukan kemarin berdasarkan need assessment yang untuk kelas 1 ya, baru kelas 1 yang sekarang sudah dilakukan. Kemudian ada 3K dengan SDM. Nah, ini mudah-mudahan harapannya nanti ke depannya akan ada hari karir dan kewirausahaan gitu ya. Jadi anak-anak lebih mengenal tentang karir dan bagaimana cara mereka berwirausaha. Kemudian ada referral dan kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial itu ya seperti pengolahan need assessment, pengadministrasian, dan yang berkaitan dengan administrasi. Oke, kita lanjut ke skema penanganan siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu skemanya. Jadi secara koordinasi itu nanti yang menghubungi pihak-pihak lain di luar sekolah adalah Bapak Kepala Sekolah. Baik itu nanti menghubungi komite sekolah, yayasan, direktorat, atau tenaga ahli referral ya, seperti psikolog. Nah, nanti ketika ada informasi atau sesuatu hal yang berkaitan dengan siswa, baik itu dari guru piket, guru mata pelajaran, atau guru wadin, itu bisa disampaikan langsung kepada wali kelas gitu. Nah, nanti ketika permasalahan itu bisa diselesaikan oleh wali kelas, berarti memang cukup sampai di situ Bapak Ibu. Tapi ketika tidak bisa diselesaikan, maka wali kelas dan kami berkoordinasi untuk menangani siswa. Nah, seperti ini. Misalnya masalah siswanya itu ringan, berarti cukuplah oleh guru yang bersangkutan ya ketika di pelajaran, misalnya pelajaran matematika, dia tidak bisa menghitung 1 ditambah 1, nah itu berarti cukuplah diselesaikan oleh guru. Atau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh guru tapi sifatnya ringan, bisa diselesaikan oleh wali kelas. Kemudian yang permasalahannya sedang, misalnya kalau sedang itu misalnya si anak mencuri, nah itu termasuk ke dalam kategori sedang, itu bisa oleh kami dan wali kelas. Kemudian yang bersifatnya berat itu karena di luar ranah BK sendiri, maka itu akan kami referral. Contohnya adalah permasalahan perkembangannya Abang ya di kelas 4 itu secara keilmuan bisa oleh saya sendiri sebetulnya, tapi itu sudah di luar ranah saya untuk menangani Abang. Jadi nanti kalau ada hal-hal khusus dari Abang mungkin akan direferral. Contohnya kan karena kayak kita misalnya ya sakit perut gitu ya. Kalau ke dokter umum nggak sembuh, berarti kan harus ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilihat apa yang terjadi di dalam organ tubuh kita. Nah, sama seperti itu. Ketika oleh kami sebagai BK tidak bisa, maka harus direferral. Itu sebagai dasar atau asas keprofesionalan. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan kah? Kita sharing saja ini mah, bukan berarti saya yang paling tahu ya.
Baik, silakan Bapak Ibu Guru, ada yang mau ditanyakan? Dari Bu Kori atau dari Bu Puspa, dari Pak Ridwan, silakan. Saya dulu, Bu. Mohon, Mangga Pak Ridwan, silakan. Baik. Ini Bu Cynthia, mungkin nanti bisa dirincikan lagi ya. Ini yang masalah siswa nih kan ada yang ringan, sedang dan berat. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan Bu Kori atau Bu Dinda atau guru-guru yang lain dikategorikan ya. Maksudnya teh mungkin bisa dirincikan lagi ya. Jadi biar kan mungkin ya yang baru masuk atau kayak saya gak kenal BK mah ringan teh yang gimana aja. Kan saya blank ya. Ringan teh gimana, yang sedang tuh yang mana. Nah, mungkin nanti bisa dirincikan. Misalkan yang ringan ada sekian puluh, sedang sekian puluh. Ya ini mah yang kita analisa aja. Itu bisa ya, bisa dirincikan nanti. Tapi tidak ya buat bahan ini ya, buat bahan wali kelas juga. Kan wali kelasnya nanti beda-beda, Bu. Maksud beda-beda tuh begini ya, beda-beda karakter, beda-beda ini gitu kan ya, gitu ya. Jadi beda-beda juga pemahaman. Insya Allah paham ya. Selanjutnya Bu, Bu Dinda, Bu Kori juga, kita kan selama pandemi ini, tahun ajaran 2021-2022, kita ada program atau budget, apa bahasanya tuh ya di RAB tuh Bu Kori? Ada anggaran. Ada anggaran home visit. Nah, sebenarnya home visit ini kalau kemarin ya, tahun ajaran kemarin home visit ini tuh kita tuh menyebutnya adalah jarmunjung itu loh Bu Kori ya, jarmunjung. Jadi siswa ke mana? Siswa ke sekolah. Nah, ini mungkin bisa untuk penggunaan anggaran home visit yang ada di kesiswaan, ini mangga didiskusikan lagi ya, didiskusikan antara Bu Dinda, Bu Cynthia dan Bu Kori. Jadi itu teh bisa dibagi-bagi lah ya, masih dibagi-bagi. Misalkan, anggaran yang jarmunjung bulan ini butuh sekian kata Bu Kori. Misalkan di kesiswaan juga butuh sekian Bu, cari solusi tengahnya yang mana. Atau misalkan Bu kalau bulan ini di kesiswaan jarmunjung home visit-nya misalkan tidak ada, berarti bisa dipakai oleh Bu Kori semuanya. Pokoknya mah itu mah teknis ya Bu ya. Yang jelas silakan gunakan anggaran yang sudah dianggarkan selama setahun pelajaran itu dimaksimalkan begitu ya. Baik itu digunakan oleh kegiatan jarmunjung siswa ataupun home visit sendiri yang akan digunakan oleh kesiswaan. Itu harap berkoordinasi ya, maka. Itu dulu dari saya sebagai pembuka pembuka tambahan. Tambahan Bapak. Baik, atur nuhun Pak Ridwan. Baik. Oh iya, mangga Bu Kori silahkan. Baik Bu Cynthia, saya sepakat dengan Pak Ridwan, sepertinya memang harus dibuat indikator masalah siswa ringan itu misalnya ada 5 poin misalnya. Yang sedang misalnya ada 5 poin juga, yang berat juga ada berapa poin itu mah Bu Cynthia sudah lebih paham. Kemudian tadi saya melihat yang slide sebelumnya itu ya ada apa tuh tadi kemandirian, bukan sebelumnya lagi ya, yang di atasnya mungkin Bu ya. Nah, itu ada yang di bawah itu, coba Bu, hari apa itu Bu, yang paling bawah ini? Hari karir dan kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, ini mungkin karena kalau kemarin yang jadwal yang saya buat, kemudian muatan yang saya buat kan, saya lebih condong memang ke pemanfaatan jadwal itu ya, jadwal yang sudah yang ke Bu Cynthia saya sampaikan mungkin bisa kondisional di sebulan sekali, tapi nanti kan akan dibuatkan. Nah ini kalau dalam pandangan saya ini hari karir dan kewirausahaan itu mungkin bisa saja ini saya pikirnya ini bisa yang program yang tahun lalu Bu Puspa mungkin yang kita akan menghadirkan yang sudah disimpan di kesiswaan mungkin ya sekarang terkait dengan kelas inspiratif itu ya. Ya, kita menghadirkan misalnya para guru atau para dokter, kan terkait karir ya, atau mungkin damkar. Nah, yang kewirausahaan ini saya kepikirnya Bu Dinda, mungkin Bu Dinda bisa menyimak. Ini market day nanti yang akan kita gagas bersama terkait dengan KD-KD juga ya, kompetensi dasar di tematik juga itu saja. Kemudian Bu Cynthia, tadi yang disampaikan Pak Ridwan terkait dengan home visit, dalam kacamata kami, tahun ajaran yang lalu, karena memang belum ada BK, home visit ini sebenarnya
di awal-awal PJJ itu kami menggunakannya sebagai anggaran atau sebagai program ketika kita harus menangani siswa yang tidak bisa PJJ maksimal. Nah, kategorinya memang dari data awalnya, analisisnya memang dari Walas, karena memang salah satu fungsi guru kelas itu adalah sebagai konseling ya, kalau di Permendikbud itu. Nah, itu kita fungsikan seperti itu, kita analisa nih dari yang urgent banget, yang misalnya memang ketika PJJ oleh guru ini nggak bisa sama sekali, atau orang tuanya yang terkendala, sehingga orang tuanya siswanya seperti tidak itu. Nah, makanya anggaran itu digunakan. Tetapi ketika kemudian kita memunculkan indikator ini, home visit ini harus diposisikan di mana gitu ya. Kalau sekarang kalau di BK, maka kalau saya melihat ini ya sudah di BK. Nah, adapun ini Pak Ridwan, kalau nanti di kurikulum menjadwalkan misalnya tadi yang saya sampaikan di awal, guru-guru akan melakukan jarum munjung dengan kelompok tadi, itu mungkin akan beda di sininya ya, karena untuk home visit ini kan otomatis kaitannya dengan tadi ya, masalah berat ringan, dan itu penanganan salah satunya dengan home visit. Nah, itu saja mungkin Bu Cynthia perlu diperjelas saja ya, nanti home visit ini, karena kami dulu di kurikulum ketika PJJ ini yang siswa yang nggak bisa itu ya akhirnya pakai jarum munjung, dan yang sekolah konseling itu yang maksudnya menghadirkan siswa di sekolah untuk belajar di sekolah itu bagian dari konseling. Nanti kita perjelas saja home visit di sini memang indikatornya seperti apa dan apakah kegiatannya seperti apa, agar bisa sinergis dengan kurikulum gitu. Nanti ketika kurikulum memang ini kegiatan wajib, ketika kita menjadwalkan setiap siswa harus hadir di sekolah sepekan sekali dengan luring ya. Nah, ini kan nanti anggarannya apakah Pak Ridwan mungkin disesuaikan saja, apakah ini tidak usah ada anggaran, artinya sudah masuk ke dalam apa namanya ya, WFO misalnya, atau nanti ada kebijakan lain atau seperti apa? Karena saya melihat kalau home visit yang di sini yang sudah muncul di program itu artinya kan itu bagian dari kesiswaan untuk menangani siswa-siswa yang tadi ada masalah berat ringan itu. Itu saja ya mungkin. Terima kasih Bu Cynthia. Masya Allah, hatur nuhun Bu Kori. Baik, untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu Guru. Saya lagi. Boleh. Oh, mangga. Pak Ridwan. Itu udah yang lain dulu antri. Oh iya, mangga. Silakan. Bismillah. Saya ya, Bu. Iya. Ya. Baik, Bu Cynthia. Bismillah, izin bertanya. Ini terkait kemampuan anak ya. Contoh misalkan ada satu anak yang memang dia sudah mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Lalu kemudian apakah kita harus memaksakan mempelajari semua pelajaran sedangkan anak kemampuannya di bidang tersebut? Ketika dia masuk sekolah kan harus mempelajari semua pelajaran. Nah, bagaimana kita mungkin sebagai guru menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Masya Allah. Iya, silakan Bu Cynthia. Ya, izin menjawab ya Pak Lukman ya. Permasalahan itu tidak hanya terjadi di SD ya Pak ya, tapi di sekolah, hampir di semua sekolah sepertinya itu terjadi. Sebetulnya kalau memaksakan sih jangan Pak ya, karena kan ada peribahasa jangan jangan memaksakan kuda untuk berenang karena itu bukan kemampuannya. Karena kemampuan kuda adalah untuk berlari cepat. Tapi gimana caranya si kuda itu bisa untuk berenang? Berarti dia memerlukan alat bantu yaitu pelampung. Nah, sama sepertinya ketika siswa-siswi juga tidak memiliki kemampuan, misalnya kemampuannya di menghafal ya Pak ya, menghafal yang artinya di luar eksak ya. Terus dia kekurangan untuk pelajaran matematika. Setidaknya kita membantu agar dia bisa mengikuti pembelajaran itu, tidak dengan cara memaksa sebetulnya. Itu sih yang bisa saya jawab ya Pak ya. Jadi intinya jangan memaksa, karena memaksa itu tidak menyenangkan lah Pak ya. Pelajaran ketika dipaksakan kita aja juga ya Pak di luar kemampuan kita.
Pokoknya saya cuma mampu ngangkat beban itu 4 kilo. Tapi sama Pak Lukman, pokoknya Bu Cynthia harus bawa beban 20 kilo. Masya Allah ya, tertekan kan Pak? Masya Allah. Nah, seperti itu mungkin Pak gambarannya. Masya Allah. Baik. Masya Allah, terima Izin kasih menambahkan banyak. Ustaz Lukman. Ini mah kacamata kurikulum ya. Bu Cynthia menambahkan, bukan Iya, berarti saya lebih tahu juga. Iya, Ini siap. ya yang saya sepengetahuan saya. Memang Masya. salah satu kelemahan kurikulum di Indonesia seperti itu. Beda ya. Tapi kemarin sudah sempat disesuaikan juga Kak, di SMA dengan peminatan. Ada lintas minat. Itu kalau di SMA itu sudah, artinya anak-anak yang memang SD memang belum ada. SD kita sudah belajar semua muatan nasional itu ya begitu ya, sudah dipaket segitu. Tapi ini mah hanya saran saja. Betul tadi kata Bu Cynthia, ketika anak bisa mengangkat hanya 4 kilo, jangan dipaksakan 6 kilo misalnya. Artinya makanya kita ada KKM. Nah, itu yang minimal yang harus kita capai untuk anak-anak. Nanti guru kan bisa melihat ya, mungkin nanti guru bisa melihat nih anak-anak cenderung kemana, arahkan ke sana gitu. Tapi tidak lupa bahwa yang wajib ini ya, yang fardu ini ya tetap kita laksanakan karena keterkaitannya dengan aturan dinas tadi. Beda dengan SMA tuh, kalau di SMA sudah mulai tuh ada peminatan, ketika anak-anak IPA ya sudah ke IPA, atau mungkin ada namanya moving class itu, anak-anak belajar IPS walaupun anak IPA misalnya. Jadi sesuai dengan kemampuannya dan peminatnya. Nah SD mah belum, karena saya pikir SD juga kan ini dasarnya di Cynthia ya. Iya, betul Bu. Saya sih lebih sepakat gini, tadinya udah aja anak belajar sains, bahasa, sama belajar sosial aja udah 3, tidak usah dipeta-petakan PKN, PS, nggak usah tilu gitu ya. Terlalu banyak ya Bu. Kita akan terikat dengan kurikulum dan aturan pendidikan nasional. Nah, artinya ini mah fungsi kita saja di dalam ya, teman-teman. Mungkin Ustaz Lukman juga. Kalau anak bisanya itu kan yang bisa melihat potensi itu guru sebenarnya yang sehari-hari, itu termasuk dengan nanti bantuan BK juga. Anak ini arahnya kemana ya sudah ikutkan ke situ. Kita sudah ada kesiswaan, ada Bu Dinda ya. Nanti bisa diarahkan tuh anak ini potensinya misalnya ikut apa nanti ekskul lah itu ininya apa muaranya gitu ya. Itu aja teman-teman, mungkin tambahan saja Bu Cynthia. Ya, atau nuhun Bu. Masya Allah. Jadi intinya mah kita optimalkan kemampuan anak-anak gitu. Iya, betul. Siap, Baik, hatur nuhun. terima kasih Ustadz Lukman. Baik, kepada Pak Ridwan, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Ridwan. Hadir. Oh iya, silakan. Mana slide-nya, Bu? Siap Pak. Silakan lagi Bu Cynthia. Saya mau jadi dosen. Oh, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang mana Pak? Bisa milih ya, yang ini aja Bu. Boleh lah. Layanan penempatan 3K dengan SDM, hari kari dan perusahaan juga. Nah, pertanyaan saya, rencana yang ini disampaikan, apakah ini bentuknya ketika KBM online ataukah offline? Kalau misalkan nanti ditanya online atau offline, dijawabnya yang mana saja. Yang jelas, mohon disiapkan alternatif keduanya, Bu. Ya, mohon disiapkan alternatif keduanya, baik nanti KBM secara online ataupun secara offline. Yang jelas mungkin tiap hari kalau misalkan secara online ya mudah-mudahan tadi kan ada 2 orang setiap siswa ya Bu. Iya, direncanakannya gitu Pak ya. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan online mah apakah bisa dimaksimalkan lebih atau bagaimana begitu ya. Karena kan kita ini di SD tuh sistem kerjanya itu WFH tuh ngisi apa tuh namanya Bu Kori? LH Pak. Oh iya, LH WFH gitu kan ya harus target 40 menit. Jadi aduh Bapak ya. jadi sepertinya perlu disesuaikan lah begitu ya, disesuaikan. Nanti diskusi aja lah ya sama Bu Kori atau sama Bu Dinda dan juga sama Bu Kori juga. Kemudian dan juga tetap harus ada online offline-nya Bu. Seperti yang masukan dari kemarin itu siapa tuh? Bunda Evi ya. Jadi mudah-mudahan yang misalkan yang berat-berat atau misalkan yang sangat perlu bertemu langsung, jadi dijadwalkan juga misalkan sepekan berapa kali. Begitu ya Bu Cynthia ya, titipan saya aja. Siapa nuhun Bapak. Ya. Nah, Bapak yang konseling individu terjadwal dan insidental ini masih menggunakan jadwal offline ya Pak ya.
di jam 10.30 sampai dari jam 10 sampai jam 11. Jadi per sesinya itu 30 menit. Nah, yang untuk online-nya karena saya belum dapat jadwal online dari Bu Kori gitu ya. Jadi saya belum ada gambaran jadwal online-nya seperti apa, tapi kalau misalkan memang bisa saya maksimalkan, misalnya sehari bisa sampai 5 siswa akan saya maksimalkan. Tapi kemarin saya sudah komunikasi dengan Bu Kori bahwa saat ini mohon maaf sekali Bapak Ibu karena saya terpanggil mengikuti untuk kegiatan PPG ya. Jadi kalau misalnya nanti selama 3 bulan ini saya tidak maksimal, mohon pengertiannya gitu. Tapi tetap akan saya optimalkan sekemampuan saya gitu. Masya Allah. Terus yang bimbingan klasikal terjadwal dan bimbingan kelompok ini juga masih jadwal offline. Dan betul Pak, seperti yang kemarin dikatakan Bu Evi, saya juga nanti akan melakukan pertemuan secara offline untuk beberapa siswa yang memang dirasa sangat diperlukan gitu. Tapi atas sepengetahuan wali kelas dan nanti kurikulum dan kesiswaan juga dan semua semua sivitas gitu. Nah, terus ini Pak terkait 3K dengan SDM, saya sih terpikirkannya kalau bisa sih setiap bulan mungkin ya, setiap bulan kita itu duduk bareng untuk membahas apakah permasalahan ini selesai atau tidak, si anak-anak ini sudah optimal atau belum. Seperti itu sih kalau yang ada dalam pikiran saya gitu ya untuk 3K dengan SDM. Jadi bukan hanya nanti saya komunikasi 2 arah saja dengan Walas, udah aja. Tapi semua sivitas juga tahu, termasuk kurikulum, termasuk kesiswaan juga tahu. Siap, tapi itu betul balik Bu, lagi itu ya. Pak ke dalam beberapa kasus yang mohon maaf nanti kalau misalnya saya keep tidak akan saya share gitu Pak. Oh iya betul, itu yang saya ingin tanyakan. Oke, 3K dengan SDM, insya Allah Bu nanti ya. Nanti kan kita ada rakor all sivitas ya, atau rakor all guru ya, atau rakor all guru itu kan lebih ke guru ya sebenarnya Bu Cynthia. Nanti Bu Kori akan ada rapat tuh setiap sebulan sekali, rapat guru semuanya. Nah bisa Bu Cynthia nanti menyisipkan waktu di sana ya, insya Allah ya Bu Kori ya, karena ini kan berhubungan dengan wali kelas. Nah mengenai yang tadi Bu, saya yang rahasia itu BK kan penuh dengan rahasia ya dari dulu ya. Iya, warisan rahasia. Jadi ketemu guru BK di ruangan BK tuh yang kecil itu tuh penuh dengan kerahasiaan. Iya. Nanti saya belum tahu Pak ruangannya yang mana ya Pak. Ruangannya di masjid aja. Nanti saya mau mengajukan ruang khusus BK ya Pak. Masya Allah. Dapalkan Pak Ridwan. Belum apa-apa udah minta ada WC Bu. Siap. Nah ini Bu untuk kerahasiaan, saya tuh nggak tahu juga ya asas-asas. Maksudnya pernah dengar cuman tidak mendalam. Ini emang hanya BK saja ataukah kepala sekolah boleh tahu ataukah manajemen lebih boleh tahu atau bagaimana Bu? Bagaimana itu Teh Bu? Kalau secara ya Pak ya, secara asas pisannya mah memang hanya kami sebagai BK yang boleh tahu gitu kan Pak ya. Tapi kan pada pelaksanaannya misalnya si A cerita sama saya bahwa dia pernah misalnya mendapat kekerasan seksual dan sebagainya, tapi teman-teman jangan tahu nih Bu, Walas juga jangan tahu, pokoknya saya pengen ceritanya sama Ibu, saya pengen dibantunya sama Ibu misalnya gitu. Nah tapi pada pelaksanaannya saya juga akan tetap berkoordinasi gitu dengan para manajemen, dengan syarat Pak ya, dengan syarat ya betul, pihak manajemen juga menyimpan hal tersebut gitu sesuai dengan keinginan konselinya gitu. Jadi nanti kalau tapi Walas nggak boleh tahu, ya udah memang Walas tidak akan tahu masalah ini selama memang anaknya tidak mau Walasnya tahu gitu. Ya siap ya makasih Bu, ya maksudnya minimal kepala sekolah lah ya, karena kita tahu kan kalau sekolah ini ada kepala sekolahnya dan beliau bertanggung jawab secara seluruhnya ya. Mungkin untuk selevel wali kelas selevel kepala sekolah mah ya, kalau ada hal-hal yang tanda petik genting seperti itu ya, mungkin perlu dikonsultasikan. Ya, Pak. Betul. Siap, nuhun. Siap, nuhun Pak. Bu Cynthia, saya perlu tanya satu lagi ya.
Mangga Bu. Gini, karena kita sudah ada BK nih. Nah, apakah nanti di setiap proses evaluasi, baik itu PTS atau PAS, itu apakah akan ada disampaikan laporan atau tidak? Atau bagaimana? Laporan perkembangan siswa misalnya. Oh iya Bu, termasuk yang tadi Bu, itu yang tadi saya kalau diizinkan untuk melakukan K3 selama sebulan sekali, di situ di situ juga akan disampaikan kan Ibu, maksudnya proses perkembangan anak-anak seperti apa, dan itu juga menjadi tolak ukur saya apakah saya selama sebulan itu sudah maksimal atau belum, jadi bisa untuk evaluasi di bulan berikutnya gitu. Termasuk ya kalau misalkan memang nanti ketika PTS atau misalnya itu mah nanti penjadwalannya tergantung dari pihak manajemen mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya pas PTS, setelah PTS gitu ya, evaluasi pembelajaran, BK diikutkan, saya dengan senang hati Bu bersedia gitu. Jadi sebagai tolak ukur saya untuk evaluasi sebetulnya. Ya, itu bentuknya laporan tertulis per siswa atau gimana Bu? Iya, laporan tertulis siswa, ya? Siswa, iya. Dan nanti setiap permasalahan siswa, analisis asesmen seperti yang pernah diminta oleh Pak Ridwan, itu akan ada folder khusus Bu di masing-masing individu gitu. Jadi nanti ketika siapapun wali kelasnya, wali kelas tahu permasalahan secara umum tentang si A, si B, si C itu. Ya, baik. Terima kasih kalau itu jelas Bu. Masya Allah. Terima kasih Pak Ridwan sama Bu Kori. Baik, untuk selanjutnya ada penanya lagi dari Bapak Ibu Guru. Pak Suryana, raise hand. Oh, Pak Suryana. Ya, terakhir, silakan. Terakhir. Oh iya, baik. Terakhir, ya berhubung dengan waktu ya. Afwan, saya tidak lihat waktu. Jadi boleh apa enggak, Bu saking Ima? senangnya. Saking senangnya saya ngomong. Ya, silakan Ustadz Suryana, silakan. Kalau waktunya emang benar-benar Ima, nggak apa-apa. Bisa. Enggak, ada satu kali pertanyaan. Silakan Ustadz Suryana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, luar biasa ilmu yang mungkin ini jarang didapat oleh semua orang. Karena ini urusannya kalau bahasa perempuan mah mainnya perasaan gitu ya. Kalau laki-laki kan mainnya logika gitu, pemikiran saja gitu. Sekasar-kasarnya kalau gak mau ngurusin anak mah, yang penting kewajiban kita sudah tertunaikan gitu ya, sudah dilaksanakan. Perihal dia mau nurut atau enggak, ya udahlah biarkan gitu. Nah ini Bu, saya hanya ingin bercerita dan mungkin bagaimana ke depannya gitu, baiknya di SD ini, bagaimana jikalau ternyata ada siswa dia itu lebih enaknya, lebih akrabnya gitu buat cerita kepribadian dia tuh dengan Wadin ataupun Walas gitu, bukan dengan BK gitu. Jadi dia tuh ada kecanggungan ya, takutnya gitu, karena di SMK pun ada beberapa siswa yang merasa seperti itu. Jadi mungkin karena tingkatannya berbeda ya, entahlah nanti di SD seperti apa, tapi ya tidak menuntut kemungkinan nanti di SD pun akan terjadi hal seperti ini atau bahkan sudah terjadi. Nah, bagaimana apakah ketika si anak itu sudah bercerita kepada Wadin gitu, dia udah nyaman gitu karena nggak mau dengan BK gitu, itu si Wadin harus bercerita dengan BK atau seperti apa gitu, kayak mengatasinya? Ya mungkin konsultasi pasti gitu, cuman karena si anaknya meminta untuk dirahasiakan atau seperti apa gitu ya nanti. Nah, itu tanggapan menurut Ibu baiknya seperti apa? Atau kebijakan mungkin di SD dari Bu Kori atau Pak Ridwan akan seperti apa nih? Itu Bu, syukron. Ya, hatur nuhun Bapak. Masya Allah, hatur nuhun Ustaz. Kalau saya sih dengan senang hati ya Bapak Ibu ya, ketika ada siswa-siswinya yang bisa bercerita dengan Walas dan Wadin, artinya Bapak Ibu bisa membuat anak-anak nyaman itu. Dengan senang hati meringankan beban saya Bapak. Secara ini ya, secara pekerjaan gitu ya. Betul. Nah, nanti kan ada catatan anekdot ya Pak ya. Nanti ada catatan anekdot. Nah, saya harapkan sih meskipun memang sifatnya rahasia misalnya ya, tapi yang saya harapkan adalah Bapak tetap tuliskan apa yang diceritakan oleh anak tersebut dengan catatan penting bahwa di situ ditulisnya rahasia gitu. Yang artinya mungkin nanti saya pun tidak akan seolah-olah tahu permasalahan anak itu. Gitu.
Jadi tetap saya akan menjaga bahwa Bapaklah yang paling tahu permasalahan itu, meskipun sebetulnya Bapak sudah menginformasikan masalah itu kepada saya. Dengan catatan khusus bahwa itu bersifat rahasia. Karena mau tidak mau pun tadi seperti yang dikatakan Pak Ridwan, kita akan bekerja sama-sama. Seperti itu sih Pak, kalau masukan dari saya mah. Terima kasih Bu. Baik, Ya. terima kasih Pak Ustadz Suryana. Alhamdulillah. Iya, Bu Cynthia, berhubung waktunya sudah Ya. mepet ini. Ya, Pak baik. Ridwan. Mungkin ada pesan atau kesan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dipersilakan. Ada Ya, pesankah? ada Bu. Oh, mohon, mangga. Saya hanya akan menyampaikan bahwa saya mohon sekali bantuan dari Bapak Ibu untuk adaptasi dengan anak-anak ya, karena memang saya terlalu lama bergaul dengan para remaja gitu ya. Masya Allah. Meskipun sebelum dengan remaja saya punya pengalaman dengan anak-anak SD, tapi tidak selama dengan remaja. Jadi nanti adaptasi saya mungkin akan berawal lagi dari nol. Bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan? Insya Allah Bapak dan Ibu punya pengalaman yang lebih untuk itu. Jadi mohon bantuannya untuk membantu saya belajar lagi menjadi guru yang ceria seperti Bu Ima selalu ya. Masya Allah. Ya, dan yang terakhir bahwa fitrah anak itu baik Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tidak baik di dalam diri anak-anak, berarti bisa jadi kitalah yang salah. Gitu. Betul. Salah satunya kita penyumbang kesalahannya gitu. Jadi sekali lagi saya ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu yang sudah pengalamannya jauh sekali, banyak sekali dengan anak-anak. Ya, hatur nuhun Bu Imas. Mohon. Hatur nuhun Bu Cynthia. Masya Allah. Baik, mungkin itu pesannya ya. Mungkin dari lingkungan SMK ke SD mungkin ya Bu ya. Jadi ceria kalau di SD, senang banget insya Allah ya Bu. Tetap awet muda. Meskipun saya juga sudah anaknya udah besar-besar ya. Amin ya Bu Maria. Mohon hatur nuhun Bu Cynthia atas ilmunya yang begitu banyak ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya ya ada diskusi setiap bidang. Nah, untuk diskusi setiap bidang itu mungkin breakout atau gimana Bu Kori? Oh ya Bu Puspa. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ya. Ya. Mangga. Kalau BK nggak cukup sejam atau 30 menit ya Bu ya, karena banyak catatan dari guru-gurunya bukan dari siswanya ya Bu. Padahal saya mintanya 45 aja ya Bu ya. Nah, bisa dilanjutkan ya personal. Untuk untuk per bidang diskusi itu sepertinya akan ditunda terlebih dahulu ya, bisa nanti menyesuaikan bentuknya rakor per bidang saja begitu, karena baik. Berhubung kita hari Senin sudah masuk dan ada beberapa hal yang perlu disepakati dan dibahas secara ausivitas. Jadi untuk sekarang bisa langsung saja saya serahkan ke tim manajemen ya. Nanti sekalian terakhir penutup. Mangga Bu Kori. Mangga Bu Kori. Nah, saya hela Pak Ridwan mana? Badai Pak Ridwan hela atau badai Bu Kori hela? Hela WDPS Bu. Pak Ridwan ya ada deh ini. Pak Ridwan ada Bu. Dulu cenah Bu. Bu Kori dulu Bu Kori. Oh iya, Bu Kori dulu. Baik. Sok Bapak Ibu suitelanya hadiah hiji. Hadiah. Hadiah. Hadir Bu Aji. Biar gak tegang. Iya, biar gak tegang. Silahkan Bu Aji. Itu dulu ada dokter dulu nggak Bu? Iya, door prize dulu ya. Iya Bu, ada katanya. 2 orang beruntung. Silahkan Bu Aji. Masya Allah. Silakan Bu Aji. Bismillah dulu. Ada Ustadz Suryana deh. Entah kata kasih tak Ustadz Suryana. Sigana teh Ustadz Jamal yumanya atau Bu Rida. Bersuara siapa tuh yang udah bersuara? Ayo, pada dibuka videonya, ayo. Aturannya sudah ada. Bu pamit tadi buka hadiahna mau dipasihkan. Ya, kakek Bu Imas teh. Hadiahnya dialihkan ke Bu Imas. Mohon ya, sok. Engel di bararuka sadaya. Maksudnya ini antar. Astagfirullahaladzim Bu Imas. Astagfirullah, Afan. Aduh jadi tipe Ustadz. Mangga. Atas sadayana videonya.
Baterainya Bu Imas mah selalu full. Wow, Karodong Woi, selalu atuh. Tahata. yang dapatnya Ustadz Jamal nanti gimana ya? Dari buku Buat Ini mah buat istrinya. awat. atau Kalau sedang ada yang iman diputar ulang ya. Lagi dikerudung. Oh, iya, Buat benar. istrinya, Bu. Enggak, Ustaz Jamal mau hijrah. Tahata. Bener we. Benar Taha. Jamal. Kabar aja. Iya, Kang Goy si Eneng. iya Pak Bagja. Aduh. Pak Bagja, alhamdulillah. Iya. Sebentar ya, Bu. Sebentar. Iya. Boleh? Boleh. Hari Mangga, yang Bapak. kemarin Bu Kori hadiahnya dari siapa, Bu? Dari Pak Saya. Bagja aja ya, Pak. Ya, baik kalau begitu. Ada ini, Bu, satu buah buku saya pesankan ini. Apa isinya Masya banyak Allah. lah ya. Masya Wah. Allah. Nah, kelihatan ya? Enggak ya? Nggak Kalau kelihatan, Bapak. ya di Kelihatan. depan. Ah, ya. Allah, Ya, buat saya siap. saja, Pak. Nah, Satu Ini kali bagus, Saya ya. Pak buat saya Pak. Nggak ya ini kelihatan. Semuanya, terserah Pak. Bu Kori nanti ngasih lagi ke siapa. Ya. Bapak abdi mah ikhlas ku buku we wios. Nah, ini chef. Jadi ada ini hadiah. empowering Ustaz system. Suryana. Bapak pernah ikutan pelatihannya. Dulu mah bayarnya sekitar 2,5 Bapak Ibu sekalian dulu ya. Masya Qualified Allah. person. Masih ingat nggak Bu Kori? Ya. Saya ikhlas, saya ridho. Ya. Kan ya dulu ya. Nah, pernah Saya kalau ada yang ini bukunya belum saya buka sama sekali ya karena saya punya Masya satu. Allah. Jadi ya saya kasihkan kepada Ibu Kori nanti ya. Atur Silakan. nuhun, jazakallah khair, Pak. Ya Oh, Allah. Bukan Nah, buat Bu juga. Kori tapi buat ini dompet. Apa Ustaz? Ya, saya buatin Apa, Ustaz kurikulum Suryana? gitu. Buat Ustaz Suryana aja. Tang punduk. Nanti Lagi. minta perpustakaan buat Belum semua perpustakaan. keluar nih, kasihan. Mohon kumaha sok saja Ota. Nah, sok. Satu lagi atau sudah Bu Ulta? Satu lagi. Belum. Sok hiji deui. Satu lagi. Tinggal ada beberapa. Dompet souvenir umrah dari Bu Tah, Kori. saha. Bismillah. Abi mah tos teu aya nya, teu tiasa. Nggak bisa Bu Dimas, nggak boleh. Buang ini. Ya, lanjut. Sahata, Bapak dompet. Isa, dari Bu Kori Oh, ya. Bapak nanti Isa buat dompet istrinya ya, buat ngasih uang belanja di situ Ya. ya. Masya Allah. Nanti dipastikan tak belanja itu sakitu. Tapi kena dieusian ya, Bu. Isian kayak ku sarebuan. Kangge jajan Neng. Ya, eta. Ya, Masya Allah. Ya, Oke, dari sekolah ya. Siapa? satu lagi. Masya Allah. Dari sekolah, dari sini. Neng. Eta rencangan Bu Puspanya. Ustaz Ya, Suryana rencangan Bu Puspa. sama si Neng. Keren yang Pusat Suryana ya nama. Oh gitu. Wanita. Wanita dari sekolah, Masya Allah. Selamat kepada Bu Dinda. Canda Bu Dinda. Mangga Bu Dan ada Dinda, teh ya. aya alimen. Oh, Sama iya, Bu Dinda, ada ya. teh. Kangge Abi Bu Dindanya Bersuara tuh Bu Dinda. tidak bersuara Bu ke mana? Oh, berarti aliman eta bobo merenya. Bobo. Sama. Menuju di jalan Ibu, menuju di Satu jalan. lagi Bu Ajil, satu lagi ya. Terakhir ya. Oke. Ya, terakhir ya. Nanti ada lagi. Mm-mm. Alhamdulillah. Ada ribet lagi Bu? Masya Allah. Aku mati. Terakhir. Siapa Bu Risti? Ah, Bu Dinda ada. Belum. Ustaz Ya, Bu, Jamal kayaknya ini Ustaz mah. Jamal. Ah, Jamal, Ustaz Masya Jamal. Allah. Ustaz Jamal, alhamdulillah. Beliau Akhirnya yang dapat. Ah, Masya Allah. Ustaz Jamal Rajin. berdiri sendiri. Ustaz Jamal bisa milih sendiri nanti hadiahnya. Mohon, sakaging dibungkus ya Ustaz Jamal mah. Pilih sendiri nggak dibungkus pangsaena pastikan kapun istri di bumi. Nah, bener bisa. Leres. Kan atuh Ustaz Jamal teh ngechat ka abdi tahajud Kumaha? bebeakan. Ya, sok mangga Bu Imas di ajengnya. Bu Masya. Ota punten share screen itu tadi Iya mangga, lajengkeun ka Ibu Kori. Silakan. ya, mohon maaf. Aduh, banyak yang tersenyum ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Olahraga sebelum ini nanti berikutnya kita akan berjuang. Masya Allah. Welcome. Prajurit-prajurit. Semangat. Tauhid. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua. Kita
pekan depan insya Allah sudah akan membersamai siswa-siswi kita untuk belajar ya. Bu Alta punten nanti tolong di-share terkait dengan Kaldik ya, karena kita acuannya dengan Kaldik ya. Jadi saya sih ada terpikir oleh saya tadi kan sudah ya, kalau administrasi guru mah nanti akan kita share di mana di grup guru terkait apa yang harus disiapkan, kan itu mah tidak langsung turun sekarang ya. Tadi sudah disampaikan Pak Denny, dan mungkin tadi format-formatnya juga sudah ada ya, Bu Puspa tinggal download dan sebagainya. Nah, karena ini akan beririsan dengan tim TU, tim kesiswaan dan tim kurikulum, maka yang perlu jadi acuan kita adalah Kaldik ya. Bu Olta, Kaldiknya tolong. Jadi nanti kita sudah tahu nih apa yang harus disiapkan oleh tim TU, apa yang harus disiapkan oleh guru, apa yang akan disiapkan oleh tim kesiswaan dan tim kurikulum. Baik, ini di Juli, nah di tanggal 19 itu, tanggal 19 Juli itu hari pertama masuk sekolah. Bu Ota, kalau waktu itu saya sempat membuat note juga ya. Jadi apa tanggal 19 Juli itu ada apa saja gitu. Kalau tidak salah di kesiswaan, kalau saya salah nanti diluruskan ya Bu Imas ya, di kesiswaan atau siapapun di tim kesiswaan. Iya, Bu. Ke sini Bu Ota, saya nggak kelihatan di kegiatannya. Nah, lagi Bu, maaf. Ke sini ya, bukan ke bawah, ke mana nih, biar saya kelihatan tanggal itu dan kegiatannya. Bisa kok, dikecilin aja nggak apa-apa Bu. Ini. Oh bukan, oh ya sudah gitu ya, baik. Jadi tanggal 19 Juli itu di kesiswaan itu kita ada apel pagi kolosal ya, seperti biasa dengan seluruh siswa kelas 1 sampai kelas, siswa baru kelas 1 sampai kelas 4. Nah, kemudian yang harus disiapkan sebelum tanggal 19 Juli itu artinya hari ini, alhamdulillah kalau saya lihat di grup itu sudah ada grup kelas semua sudah masuk ya, termasuk walasnya. Walasnya sudah masuk belum ya? Bu Puspa? Sudah. Ya Bu. Walas itu sudah masuk di kelas baru belum? Udah. Kelas 1 mah udah. Oh, kelas 2, 3, 4 belum ya? Belum kayaknya, nanti sore Ya. bisa. Ya nanti Pak Hamzah nanti mohon dimasukkan seperti data yang sudah saya kirim itu ya Pak Hamzah ya, mohon didikan. Nah, tadi saya lihat Ustazah Ota sudah say goodbye ya, sudah berpamitan di grupnya. Karena akan melangkah ke grup yang lain, mohon nanti juga bisa dilakukan hal yang sama kepada teman-teman yang meninggalkan grup lama ke grup yang baru ya. Itu juga, atau mungkin yang masih baru seperti Bu Dea, Bu Rida karena baru, kemudian Bu Sri ya, sama Ustadz yang Wadin itu, silakan nanti berkenalan, boleh sore ini memperkenalkan diri atau besok ya, mangga sudah mulai berinteraksi silahkan ya. Tadi di kesiswaan itu di hari Senin itu akan ada apel ya. Rencana awal di situ juga kami akan melakukan sosialisasi tahun ajaran ya. Ini targetnya adalah orang tua siswa ya. Nah, orang tua siswa. Tapi kemudian di tim kurikulum kami ada agenda yang harus dilaksanakan juga segera, yaitu workshop terkait dengan LMS ya, terkait LMS. Maka dua agenda tadi tetap akan dilaksanakan, tetapi mungkin ada di pengaturan waktu ya. Walas Wadin baru berkenalan setelah Walas Wadin lama keluar ya, meninggalkan grup ya, boleh, baik, nanti disepakati aja jamnya ya atau harinya. Kemudian Senin itu nanti berarti ada 3 agenda, nanti akan saya usul, ada Pak Ridwan nggak nih? Oh, ya. Nah, tanggal 19 itu mungkin apa kan seperti biasa Bu Imas ya, jam 7:30 ya? Iya, betul Ibu. 7:30 sampai jam 8. Nanti akan dilanjutkan sosialisasi mungkin sekitar jam 8 sampai jam 9 oleh manajemen mungkin. Nah, jam 9. Jadi artinya sosialisasi ini yang memungkinkan hadir ya Walas, mungkin hadir tidak apa-apa, tapi kita dipersiapkan untuk LMS kalau memungkinkan jam 9 kita sudah start. Nah, LMS itu nanti saya berkoordinasi dulu terkait ini dengan Pak Hamzah juga yang nanti sebagai apa namanya kemarin Ibu admin ya, operator ya. Itu
terkait juga itu. Tapi saya masih menunggu dari arahan Kang Hamdan apa yang akan kami persiapkan ya. Jadi di tanggal 19 itu agendanya itu. Kemudian tanggal 21 Juli siswa itu libur. Nanti kalau yang kekiswaan kalau tidak salah ada agenda mengirimkan lomba ya, mungkin nanti Bu Dinda yang menjelaskan itu ya. Nah, kemudian 22 Juli PHBI-nya kegiatan kesiswaan. Kemudian 23 Juli itu sosialisasi Mataba dan KBM tahun ajaran itu. Kemudian 27 Juli itu orientasi pendidikan pramuka, 28-30 Juli Mataba kelas 1 tahun ajaran 2021. Nah, tanggal 27 itu tanggal 27 ya. Tanggal 27 ya. Orientasi pramuka itu kan untuk semua siswa ya. Iya, betul. Ya. Ini ada suara tidak ini tuh. Baik. Nah, Bu Puspa mungkin bisa Bu Alta bisa share yang kemarin hasil itu enggak? Yang catatan saya itu. Bukan di-share, coba disebutkan, Bu. Yang saya kemarin WA-kan ke Ibu. Yang waktu itu. Ibu siapa Bu itu teh? Bu Alta. Bu Alta atau Bu Puspa, saya lupa lagi kemarin. Yang mana Bu? Bu Alta kan. Jadi rencana di kurikulum tanggal 27 itu kan, nah itu tadi uji coba LMS dan sebagainya. Nah, yang perlu disepakati dari kurikulum itu adalah satu, nah selama masa transisi dari penggunaan media Google Classroom atau media yang kita gunakan sebagai media daring menuju ke LMS itu kan tidak langsung, artinya kita masih beberapa kali untuk persiapan ini mungkin tidak hanya sekali, sementara KBM harus berjalan atau kegiatan siswa harus berjalan, termasuk kesiswaan memerlukan untuk pengiriman lomba dan sebagainya. Kemarin saya sih sudah ke Bu Dinda untuk lomba udah aja ke WA saja dulu karena kita belum menyepakati ini mau pakai WA atau mau pakai apa. Nah, yang sudah terpakai, yang sudah ready ada kan kemarin Google Classroom ya. Iya. Ya. Nanti kita sepakati aja nih mau untuk minggu ini, minggu pertama ini sudah jelas ya, dari tanggal berapa ini ke 19 sampai tanggal berapa tuh terakhir itu. Tanggal 23 sudah jelas itu kita kegiatannya sudah jelas itu hanya ada WA ya. Karena hanya mengumpulkan tugas juga di WA. Nah, di mulai tanggal 26, 27, 28, 29 ini yang perlu kita sepakati kalau yang Mataba kelas 1 ini mah sudah jelas Mataba kelas 1-nya. Nah, ini untuk kelas 2 sampai kelas 4 itu tadinya sih rencana saya ini Bu Puspa ya seperti rencana awal kita akan mencoba mensosialisasikan LMS ke siswa-siswa. Artinya kita uji cobakan, tetapi sepertinya akan belum siap ya karena tanggal 26 kita baru workshopnya. Betul. Artinya kita perlu plan B nih Bu Puspa. Nanti kita sepakati saja ya teman-teman, mohon untuk diskusi saja ini. Kemudian tadi yang persiapan untuk kurikulum sudah ya, kita hanya perlu menyiapkan tadi ya di grup itu. Kemudian apalagi tadi, jadi lupa saya. Oh ya, itu kemudian ya agenda pekanan. Apakah akan dibuatkan untuk pekan depan di tanggal misalnya hari besok tuh, karena di yang lalu itu kita setiap pekan itu membuat poster atau pengumuman terkait dengan agenda yang akan kita lakukan di pekan berikutnya. Itu apakah akan disiapkan di kapan dan apa saja agendanya akan dituliskan atau tidak. Kemudian tadi saya sudah tulis apa lagi? Ya itu saja kalau dari kurikulum. Nah untuk agenda jadwal online nanti ada di Pupuspa, bisa di-share juga Pupus ya. Itu saja mungkin dari kurikulum. Mungkin Bu Adinda ada yang disampaikan nggak kesiswaan atau mensinkronkan dengan tadi yang saya sampaikan? Iya, baik Bu Dinda. Ya Bu, izin terkait LMS itu jadinya gimana Bu yang tanggal 19? Apa semua guru masuk atau kayak gimana ya Bu teknisnya? Semua guru Bu, semua guru. Cuma nanti ketika sosialisasi itu saya pikir tidak usah sama wali kelas lah mungkin ya. Nanti ada sesi tersendiri dengan wali kelas dan itu kita jadwalkan hari apa untuk masing-masing
wali kelas untuk berkenalan dengan dengan siswanya. Jadi hari itu hanya cukup menyematkan nama bahwa wali kelas ini kan ini targetnya ke orang tua, sosialisasi itu. Jadi saya pikir hanya perlu menginformasikan, dan itu pun sudah masuk kan sebenarnya, sudah masuk ke grup kan. Nanti akan kita jadwalkan kalau dengan siswanya masing-masing walas itu Zoom masing-masing untuk bertemu di Zoom gitu. Artinya gini, di Juli ini kita belum ada skema luring atau offline di sekolah ya, seperti yang direncanakan. Saya masih menunggu juga, karena besok insya Allah akan bertemu dengan komite terkait dengan persetujuan apakah melanjutkan ke kuesioner nanti. Jadi datanya besok kita akan ngobrol ya Pak Bagja. Saya sudah menghubungi Bunda Mudri juga, karena kodarullahnya Bunda Tanisa sedang diuji COVID juga. Dengan Tanisanya ternyata ya, ayahnya mah enggak, Bu Puspa. Jadi saya dengan bundanya saja yang ini, dan mereka sedang isoman, bisa dijadi. Nah, nanti artinya saya masih menunggu untuk membuat kesepakatan dengan komite dan memberikan memberikan perencanaan ini yang akan kita lakukan untuk diskusi besok. Artinya jadi sampai Agustus awal kita belum start, tapi tetap ini kita perlu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Juli ini, begitu intinya. Itu Bu Dinda, begitu, atau ada masukan dari Bu Dinda, silakan. Terkait yang tim LMS itu untuk pembuatan video tutorial gimana Bu? Kan LMS lagi kita aja, Neng. Tenang, itu mah nanti saya sudah sampaikan tadi di Bu Puspa ya. Itu akan dibahas nanti. Artinya kita sepakati dulu ini kegiatan ininya. Iya, enggak. Enggak, di kesiswaan ada ini enggak? Di kesiswaan yang coba diperjelas Bu, bisa diperjelas lagi biar semua paham ya, bahwa di pekan depan itu kesiswaan apa saja yang dilakukan. Ya, terkait Idul Adha, yang mana sih? Terkait Idul Adha itu nanti mohon bantuannya kepada Walas dan juga Wadin. Idul Adha itu di tanggal mana ya tanggalnya? Iya. 21 sampai 20 21 itu ada pengumpulan dokumentasi Idul Adha. Kalau yang foto itu dikirimkannya nanti ke Walasnya masing-masing. Bisa di screenshot yang dari sosmed. Orang tua kan ngirim ke sosmed juga ya, itu di screenshot, kirimnya ke Walas. Tapi kalau yang berbentuk video, dokumentasinya dikirimkan ke Wadin. Itu sesuai kesepakatan kemarin panitia. Lalu apa lagi ya? Apel pagi itu semua siswa ya diarahkan untuk ikut dari kelas 1 sampai kelas 4 untuk perkenalan awal program apel pagi siswa. Lalu apa lagi ya? Nah, pramuka 23 Bu. 23. Sosialisasi mataba. Kalau mataba itu kan untuk kelas 1 aja. Ya. Kelas 2 sampai ke kelas 4 itu kegiatan yang lainnya mangga bisa dikoordinasikan masing-masing Walas. Ya. Itu paling Bu mangga ada tambahan. Yang tanggal 27 Budin yang pramuka itu semua kelas kan? Iya, kalau tanggal 27 itu kelas 1 sampai kelas 4 seluruhnya ikut sosialisasi pramuka. Betul. Ya. Baik ya, berarti minggu ini satu yang disiapkan tadi yang saya sampaikan agenda untuk setiap masing-masing grup disiapkan. Jadi informasi ini harus sampai di grup masing-masing dengan redaksi yang akan disamakan mungkin nanti, atau bentuknya apa? Fokus mungkin bentuknya poster atau seperti apa? Karena kita belum menggunakan media lain selain WA. Nah, minggu berikutnya. Iya. Pak Ridwan. Maaf. Ya, silakan. Mangga lanjut. Iya. Oh, ya. Kenapa Pak Ridwan? Halo. Jadi minggu ini yang perlu bantuan dari Humas apa?
Sudah ya, tadi sudah per kelas sudah, memasukkan list guru sudah. Sudah berarti ya. Ada tambahan Bu Puspa? Enggak Bu, kalau untuk informasinya paling nanti kan kita tim kursus pasti akan rapat lagi ya Bu terakhir untuk fiksasinya. Bisa nanti diagendakan lagi. Paling fiksasi kalau dari humas itu terkait seragam dan buku Bu kan belum pasti. Bisa dipastikan saja tanggalnya, misalkan buku itu paling telat itu adanya Juli. Sudah kita cari amannya di pekan pertama Agustus misalkan. Paling itu aja sih Bu infonya. Oh ya Pak Ridwan, gimana dengan buku dan seragam? Halo? Terus perlu bantuan dengan walasnya kah, ataukah hanya tim sarananya saja begitu Bu? Ya, terus atau sistem pengirimannya seperti apa? Kita apakah diambil atau seperti tahun lalu ya, kita kalau nggak salah diambil buku siapa sekolah, betul. atau memang mau dikirim gitu, karena kan ini gitu. Karena kan di Agustus itu kita akan merencanakan yang PTMT itu ya Bu. Ya, jadi nanti biar enak gitu masukin ke agendanya. Ya, agenda pekanannya ya. Ya, Bu Cinta, Resen, Pak Ridwan, monitor di chat coba. Bu Cynthia, mangga. Izin bertanya Bu. Ya. Apa tuh? Kan kalau untuk pelaksanaan BK itu kan ketika anak mau bercerita itu kan harus dekat dulu ya Bu ya. Harus kenal dulu dengan kita. Nah, itu gimana Bu prosedurnya? Apakah memang nanti saya harus buat grup lagi dengan anak-anak atau gimana untuk cara berkenalannya selama di awal-awal pertemuan ini gitu kan? Karena kan saya belum kenal banget tuh dari kelas 1 sampai kelas 4. Kalau izin Bu Puspa memungkinkan ya, Bu BK ini masuk di semua grup, berarti setiap kelas ada selain Walas Wadin. Betul, kalau BK mah masuk aja semua kelas. Semua kelas, grup kelas nanti semua masuk Bu. Nah, nanti ini bisa di tanggal, kalau misalnya Bu Cynthia perlu perlu pertemuan kolosal dulu sama seperti apel pagi, bisa di tanggal 23 Juli. Saat pertemuan kolosal ada perkenalan guru-guru dan SDM, baiknya begitu Bu Kari. Berarti tanggal 23 Pak? Kalau tanggal 19 itu agendanya apa? 19 itu apel pagi dan sosialisasi aja Pak, targetnya orang tua, karena tanggal 19 itu direncanakan untuk workshop penyelesaian LMS Pak, seharian. Berarti ada perkenalan ke orang tua, ada perkenalan bersama dengan anak-anak. Ya. Nah, ini harus dilakukan kalau untuk anak-anak SD mah. Ya, karena biasanya kalau anak-anak SD orang tuanya BK-nya siapa? Saya juga mau nanya nih, misalkan ya, wali kelasnya. Jadi semuanya harus tahu itu kalau orang tua. Begitu Bu ya, diagendakan nanti memperkenalkan diri masing-masing atau diperkenalkan, itu mah teknis saja ya nanti di lapangan. Baik Bu Ota, coba dicatat berarti tanggal 23 Juli Bu. Itu yang sosialisasi KBM itu di situ nanti per wali kelas memperkenalkan yang ini Bu Ota, yang perkenalan walas masing-masing via Zoom, ini dikondisikan saja kolosal dulu untuk BK gitu. Bu Cynthia, mangga resen lagi Bu Cynthia. Kecuali kalau mau agenda khusus Bu, nanti lebih baik dikhususkan saja gitu. Ya, mangga Bu Cynthia. Ya, Bu Kori, punten pisan, saya banyak pertanyaan ya Bu ya. Untuk tadi teh astagfirullahaladzim jadi lupa. Berkenalan dengan anak-anak Bu. Bukan Bu, untuk nanti pas pelaksanaan kan saya akan bertemunya ya, maksudnya bertemu secara tatap muka itu dengan anak-anak 1 bulan sekali ya Bu ya. Untuk dengan keseluruhan. Kalau diizinkan ini mah Bu keseluruhan ya. Ya, maksudnya teh misalnya di beberapa minggu, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jika diizinkan gitu, ketika misalnya Bapak Ibu guru sedang mengajar, bolehkah saya ikut bergabung gitu? Ikut bergabung untuk memperhatikan anak-anak ya, bukan memperhatikan Bapak Ibunya, bukan. Maksudnya jadi perkembangan anak-anak, khawatirnya saya Bapak Ibu merasa terganggu gitu, tapi saya tidak akan fokus Bapak Ibu ketika misalkan memang nanti diizinkan ya, tidak akan fokus terhadap Bapak Ibu, tapi saya akan lebih fokus terhadap anak-anak gitu. Jadi untuk mendata perkembangan anak-anak, karena kalau sebulan sekali secara keseluruhan mah kan kayaknya
aduh jauh banget gitu perkembangannya yang akan berubah. Tapi kalau misalnya ada entah itu seminggu sekali saya ikut untuk memantau perkembangan anak-anak, kayaknya saya tidak akan tertinggal jauh gitu. Itu offline online Bu? Yang offline boleh Bu, yang online juga dengan senang hati. Karena gini, kalau sekarang kita masih walaupun yang kita rencanakan offline, tapi sepertinya melihat perkembangan kasus di luar ya Bu, ya. Kita masih harus fokus ke online saja. Ya. Tapi gini Bu, nanti mungkin Bu Puspa ketika satu kan kita harus membuat skemanya ini anak diizinkan tidak ke sekolah, itu yang pasti. Bisa saja Bu Cynthia, walaupun nanti kita online, seminggu sekali satu angkatan, misalnya kelas minggu pertama, angkatan kelas 1, misalnya berapa orang yang bersedia untuk bertemu, kita jadwalkan di sekolah, bisa gitu ya. Minggu kedua, misalnya pekan kedua, nanti ya pertemuan dengan BK saja nanti kita atur saja gitu. Tapi per angkatan saja, di minggu pertama misalnya angkatan kelas 1, jadi tetap sebulan sekali gitu, tapi per offline kalau memang diperlukan offline dengan syarat tadi diizinkan orang tua. Ya, gitu aja Bu ya. Ya, siap bukan Bu, maksudnya ini mah ketika maksudnya KBM sedang berlangsung ya Bu ya, baik itu secara offline ataupun online gitu ya. Misalnya Bu Puspa nih lagi ngajar gitu. Nah, misalnya saya boleh ikut nggak untuk memantau anak-anak ketika nanti di Zoom atau di Google Meet gitu. Oh boleh, pasti boleh Bu, silakan masuk. Silakan ya. Nanti Bapak Ibu Wala, saya mohon izin ketika nanti saya ingin bergabung dengan kelasnya Bapak Ibu. Gitu. Ya, begitupun kalau offline ya Bu Cynthia ya. Siap, dengan senang hati. Silakan, itu mah observasi berarti ya. Silakan. Ya mohon boleh. Ibu. Ya siap. Mangga. Lanjutkan Bu Puspa. Tadi apa sih lupa lagi saya? Ini Bu yang BK kan tanggal Bu Aju itu yang hitam ini teh digeserin lagi. Bisa gak Bu? Susah ya? Nggak bisa Bu. Nggak bisa ya. Nah yang perkenalan wali kelas itu kan rencananya mah hanya perkenalan tiap kelas ya Bu. Nah kalau yang pertemuan pertama Bu Cynthia rencananya hanya perkenalan saja kah atau Ibu mau memberikan stimulus untuk anak-anak khusus? Stimulus khusus untuk anak-anak atau hanya perkenalan saja? Kalau hanya perkenalan saja bisa kita include-kan, tapi kalau khusus nanti kita pisahkan Bu agendanya gitu. Jadi hari itu khusus untuk BK gitu. Ibu masih di mute Bu, punten. Perkenalan dulu mungkin ya Bu ya. Perkenalan siap. Berarti kalau di Juli lebih dekat dulu gitu. Berarti kalau di Juli mah masih include dengan yang wala saja ya Bu ya. 2, 3 ya. Jadi kolosalnya sendiri dulu, nanti ketika perkenalan walas kan ya, nah nanti Ibu juga bisa ikut nengok-nengok gitu ke kelas. Rekod bisa loncat-loncat kayak saya lagi supervisi kan gitu, loncat sini loncat sini. Gitu. Bisa. Ya, Ibu, ya. Boleh Bu, terus paling nanti kalau Ibu kan tadi sudah menyampaikan ya Bu ada jadwal yang mau mengisi ke kelas ya Bu Cynthia. Nah nanti boleh konfirmasi aja biar dimasukin ke Kaldik. Jadi nanti udah pas gitu waktu udah. Siap. Nanti saya kirimnya ke Bu Puspa atau Bu Ajilia. Ke Bu Ajil ya. Ke Bu Kori dulu ya. Nanti dieditnya ke Bu Ajil. Siap. Udah paling itu yang buku udah ada infonya Bu. Pak Ridwan, buku, mohon maaf, sarana, capras, buku biar sekalian diinfokan ya Bu Puspa ya, bukan ini teh info ke guru ke orang tua apa gitu. Pak Ridwan ada nggak? Di sininya mah ada, cuma kayaknya lagi ini Bu. Pinginnya sih buku kan kata Pak Faisal, buku katanya udah ada. Semuanya dengan yang dinas. Iya di lantai 3. Eta nu tematik kan saya tak acan kamari kan nu saur Paridwan teh info terakhir teh tematik nu ti dinas teh tak acan aya mata kan tiasa di itu di park gitu. Waduh kata ieu nu ti dinas mah kamari mah anu ti naon gitu. Ya Yudhistira astagfirullahaladzim. Pak Ridwan ada hari kita ini parenting bulan Juli diadakan Bu, diundur ya? Yang parenting belum ada Pak. Ini belum ada hawar-hawarnya ya? Mohon tak acan aya kan Pak. Anggaran udah ada ya? Belum ini Pak.
Pak Ridwan, ini biar sekalian diinfokan ke kelas Pak, ke masing-masing walas. Sama ini Bu, sambil nunggu Pak Ridwan, untuk yang di tanggal 28 sampai 30, itu kan masih, kalau kelas 1 mah mataba ya. Nah, kelas 2 sampai kelas 4 berarti BM biasa, terus itu latihan LMS gitu ya? Ya. Oke. Kayaknya kalau di 28 sampai 30 juga itu bisa dimanfaatkan BK sebenarnya. Karena ya, kan boleh observasi dulu Bu, itu benar. Untuk kelas atas ya? Ya, jadi sebelum masuk kan LMS mah nggak seharian ya, LMS paling kan anak-anak kita kasih ini, coba kita kontrol aja oleh guru walas yang kita akan coba pakai LMS itu kan paling sejam juga beres itu, mereka ngulik itu mah. Nah, ada waktu mungkin itu untuk observasi BK, masukin aja berarti di agenda yang pekanan itu. Ya, itu kan ada 3 hari tuh, bisa kelas 2, 3 sama 4 gitu, gantian nanti. Ya, sepakat. Terus, jadi ini sampai akhir Juli itu MY tetap ya. Ustaz Suryana, MY sudah sebelum saya kemarin minta tugaskan konten. Ini tuh, jadi harus kesepakatan dulu Bu, apakah mau sama dengan yang kayak sebelumnya. Kemarin sudah cerita-cerita Ustaz Lukman perihal MY. Apakah mau yang kayak di SMK, SMA gitu. Jadi ada aplikasi Form Apps gitu. Kalau kemarin kan SD katanya pakai yang Google Classroom. Google Classroom. Google Form yang ya. Terus sebelumnya kan ada masukan juga dari Ustadz Lumang, katanya perihal MY itu biar gampangnya, biar pas setiap bulan dikumpulkan itu tidak nunggu wadin gitu ya, buat ngejar-ngejar udah beres belum atau belum. Jadi merekap supaya cepat. Jadi kayak MY Sankar. Nah itu gimana Bu, memungkinkan bisa gak? Kalau untuk kontennya kemarin saya baru merencanakan tuh, kan katanya kata Ustadz Lukman tuh kayak KBM, masuk KBM itu masuk ke MY. Nah ini sebenarnya mutabaah yaumiyah yang